proses kreatifnya gimana sih? Kayak misalkan pas lihat kucing itu, wah kucingku langsung jreng atau gimana? Aku lebih lihat ceritanya sih, jadi kucingnya cerita. Waduh. Punya mukjizat ya. Nah, terus ini Bang, perjalanan Rio selain menjadi penyanyi juga dia mengikuti beberapa kompetisi. Salah satunya ada Eon One Take. Nah, itu dia. Peringkat berapa? 3. Nah, itu coba bisa diceritakan dok, gimana prosesnya terus bisa jadi juara 3. Eon sih. Itu JBL. Iya. Oh, jangan sebut Iya, merek. kok bisa dapat kesempatan itu? Itu lihat ini sih sebenarnya dibuka secara umum. Tinggal kirim lagu yang jelas lagu sendiri. Lagu kamu yang kamu kirim. Iya, cerita Daun Bumi. Cerita Daun dan Bumi. Terus yang selanjutnya tuh main live. Dinilai dari live-nya juga kayak. Live-nya di mana? Gitu. Live-nya di Bandung. Oh. Terus apa lagi ya? Apa lagi yang bisa disombongkan ya? Dicari dulu dong yang bisa disombongkan ya. Oke. Nah, itu yang masuk berapa lagu ya? 4.000 masalah. Waduh. 4.000 lagu tuh. Dan kamu peringkat 3. wah, luar biasa. Gokil ya. Kenapa enggak Sombong 2 saya. sih? Tapi keren sih, itu ada Iya. 4.000 submit, Iya. 4.000 orang yang submit lagunya dan akhirnya cerita Se-Indonesia. Daun dan Bumi. Iya. Mungkin karena itu juga cerita Daun dan Bumi, orang-orang penasaran untuk ngedengerin lagunya gimana, makanya viewsnya di YouTube sampai segitu lumayan tuh. lah. Di Spotify juga udah ada ya. Spotify juga udah ada lumayan juga. Boleh bagi linknya, coba. Link Susah Spotify linknya tuh kamu, kan Spotify.com namanya maksudnya. /C Susah dong ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa lagu Daun dan Bumi itu Bang merubah Rio banget ya. Iya. Kalau misalkan nih Rio tidak menciptakan lagu Daun dan Bumi, kira-kira jadi mas-mas apa enggak? Supir tadi. Sama galon kayak saya mau usaha galon. Gokil ya. Tapi keren sih. Keren. Daun dan Bumi. Kita ngobrol tentang perjalanan musiknya lah ya, karir di musik. Betul. Tapi sebenarnya yang nggak banyak orang tahu itu Rio Satrio itu selain musisi sebenarnya seorang apa sih? Maksudnya di luar sana tuh kamu punya pekerjaan yang lain nggak, di luar berkarya, di luar seni? Apa? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya, Kegiatan maksudnya kamu apa setiap hari? Bangun siang. Oh, wow. Main sama anak. Oh, udah punya anak. Iya, ada. Ya, Anaknya juga dibuatin lagu tahu? Yoi Bang. Iya. Lagunya judul tahu enggak judulnya apa? Apa judulnya? Rio yang tahu. Gimana kamu tahu? Aku tahu. Tahu Bang. Senja di Aksara Bintang. Benar nggak sih? Iya benar. Nama anaknya Senja. Senja. Enggak senja. Senjanya nggak dipakai. Nama anaknya siapa yo? Di Aksara Bintang. Di Aksara. Panggilannya Bintang. Bintang. Nah, kalau Rio sebagai bapak nih, kalau musisi tadi kita tahu udah perjalanannya Iya. kan. Nah, sebagai bapak, Rio tuh tipe bapak yang bagaimana sih? Bapak yang kekinian nggak, yang kayak ngajarin anaknya pakai bahasa Inggris? Enggak. No. Bintang Don, don. Semua. Kan gitu tuh. Kalau Rio gimana? Enggak. Bahasa Inggris saya berantakan. Enggak, dia Apa ya, orang gimana? sensitif. Oh iya. Jadi penuh puisi dan segala macam gitu. Jadi kalau nyuruh anaknya nyuruh makan nih misalnya. Aduh. Bintang, ketika lapar itu akan timbul halusinasi. Enggak gitu ya. Ketika kau diamkan kau akan halu. Gimana sebagai seorang bapak? Gimana Gimana kamu ya? kamu sebagai orang bapak ngajarin anak atau segala macam Ada tuh? nggak sih kamu pengen kepikiran Iya. ngebentuk anak tuh harusnya seperti apa nantinya? Oh, anak terusnya seperti apa? Kayak saya dong. Kamu pengen anak kamu kayak kamu? Enggak juga sih. Maunya kaya lah. Oh, Tapi anakku sekarang umur berapa sih, Yo? Umur setahun berapa bulan? 4 bulan. Oh, itu pas istri hamil tuh kayak diputarin lagu sendiri nggak taruh di perut gitu? Nih lagu. Enggak. Enggak ya? kayak orang-orang gitu nggak? Iya, iya, Muterin lagu klasik ditempel di Iya. perut gitu. Oh, enggak ngaji. Oh, nggak? Oh, iya, bagus. Bagus kan? Bagus. Kamu mau bilang enggak bagus? Enggak bagus itu. Iya. Jadi seorang bapak. Ya, jadi seorang bapak. Terus Waktu nikah kemarin tuh juga aku Oh iya, MC-nya, Bang. San. Nah, Aku gimana tuh? Aku nge-MC dengan aku bilang nggak apa-apa. Dia tuh awalnya nggak mau ngundang aku MC karena menurut dia nanti bayarnya mahal. Nah. Terus aku bilang nggak usah dibayar kan untuk temen gitu-gitu. Heeh. Udah aku nge-MC dan dibayar sama dia. Oke. Baju Rio Baju Satrio. bolong. Wih. Sampai belakangnya bolong. Masih ada sampai sekarang aku simpan. Oh gitu. Belakangnya bolong. Iya.
Udah dikasih ukurannya XL. Jangan-jangan ikannya Rio tiketing lagi. Tapi unik banget tau nikahannya Rio. Dia Coba, tuh Bang. ngadain acara di halaman rumah sendiri ya. Di rumah ya. Itu apa sih yang bikin kamu untuk ngebentuk pernikahan konsepnya begitu tuh? Ya tidak lain dan tidak bukan dana. Apalagi. Iya. Betul. Tapi lucu tau. Iya. Lucu. Itu habis berapa sih acara kayak gitu? Habis dikit banget sumpah, itu udah habis paling 20-an. 20 juta. Udah Iya. sama makannya dan segala macam. Udah, makanan tuh banyak yang disumbangin loh. Nah, Oh, banyak teman-teman yang Banyak. makan, Oke. ada keluarga. teman ibu, ada Ah. ya banyak keluarga juga yang bantu. Ya karena Rio orangnya baik tuh. Semua orang dibuatin lagu. Coba gimana tuh, Bang? Untuk ibunya ada lagunya apa judulnya? Ada bulan dari Nah, Bulan Dari, Untuk oke. kucingnya apa nama lagunya? si kuning. Nah, Si kuning. semua Semuanya ada ya? lagunya. Bahkan tuh dia ketemu orang di jalan tukang parkir. Dia kasih 2.000 dibuatin lagu. Tuh. Judulnya Bosku. Kan tukang parkir. Bosku, saya bosku. Tapi dengan ada Rio dong. Dengan ada Rio. Iya. Oke, terus di 2016 juga katanya Rio ini Bang sering juga berbaur dengan musisi-musisi yang ada di ibu kota Jakarta gitu kan. Ibu kota kita dong. Oh iya, ibu kota kita ya sekarang. Musisi yang ada di daerah-daerah. Di daerah-daerah. Ya betul ya. Ada Endresa ya kan. Oh, sama Indah Endresa pernah Pernah apa? manggung bareng. Sebenarnya nggak manggung sih, ngejam aja sih. Cuma waktu satu itu. stage gitu ya. Iya. Itu di Di kafenya mereka tuh di Earhouse. Ojo Keos. Bukan, Kafe Earhouse. apa namanya? Earhouse. Earhouse. Di Oh, Pamulang. itu di tahun 2016. Ya. Itu kebetulan kamu lagi ke sana atau emang dijadwalkan untuk ada komunikasi Kebetulan dulu? aja, kebetulan. Oh. Waduh, nggak mau menyombongkan Ini diri. orang Enggak. Sunda. Aku memang kebetulan. Iya, serius. Tiba-tiba Ngapain kamu- bohong? Iya. Ya, itu habis dari acara yang itu yang lomba tadi. Terus tuh yang MC-nya tuh namanya siapa? Bang Koko. Gitaris Koko juga lah. Pariski bukan? Lain. Bukan ya? Beda dong. Diajak main sama dia tuh ke Pamulang. Ayo kita main ke Tangerang coba. Dia bilang. Ya udah Mampirlah ke diajak kan. kafenya Enda Ya. Endresa. Dan ternyata kebetulan lagi ada Enda Endresa lagi ngejam di situ. Ya, pas ada nge-jam, disuruh nge-jam bareng. Terus setelah itu ada ngobrol nggak sama mereka? Ya ada sih. Mereka udah denger lagu kamu berarti? Sudah Tanggapan mereka? biasa aja. Gue kira tadi mau menyombongkan diri lagi ya. Saya Tapi jujur. BTW dengan lagu Daun dan Bumi itu udah nampil sampai kemana yuk paling jauh yuk? Paling jauh mana? Yang kayak belum pernah kamu datangin gitu loh. Selain Tangerang tadi kan. Ah, Mana lagi? Ada pernah nggak kayak ke ya kalau Raina? Pernah diundang orang di mana? kemana-mana sih. Yang paling Ke jauh? Jawa, Padang kali paling jauh ya. Padang. Sumatera ya? Nah, Wah, El. itu charity. Enggak dong. Enggak ya? Sampai Pensi Padang. ya. pensi. Pensi ya? Heeh. Dan sampai di sana respon mereka bener-bener yang kayak kamu masuk panggung wah gitu-gitu nggak sih? Enggak juga sih. Nggak stres nih. Kamu dijadiin gestar kan di Iya, sana kan? gestar. Satu-satunya ya. Ya, Terus pas masuk respon teman-teman di sana, bagus, malah mereka hafal semua laguku. mereka hafal semua lagumu ya. Nyangka Iya, nggak Pak. sih sebelumnya Iya. lagu Nggak. kamu bakal sampai Sumatera gitu-gitu? Enggak nyangka. Nggak nyangka ya. Dan Nah, aku mikirnya dulu pas mungkin cerita dan Bumi aja mungkin mereka tahu dah gitu. cuma satu Mungkin lagu mereka lah, tahu ya. gitu kan. Tapi pas di Padang tuh semua lagu mereka tahu ikut nyanyi gitu. Dan kamu pas di panggung ngerasain apa pas orang hafal lagu gitu? Gimana tuh? biasa aja ya. Iya. Loh enggak aku kalau aku pribadi aku malah aku nyanyi orang aku terganggu enggak tahu kenapa jujur. Kalau kebanyakan teman-teman kan suka ya, misalnya kita buat lagu nih, orang-orang rame gitu. Iya. Aku terganggu sih kalau gitu. Nampil di karaoke aja ya kalau sendirian berarti. Kalau aku di GKM aku malah suka Ya. penonton nyanyi karena aku nggak hafal. Tapi luar biasa lah ya. Iya. Ada musisi Samarinda Betul. yang bisa diundang di pensi sampai karena kan ada ya kita punya Marpi Radio sampai luar negeri juga ada Rio Ada yang Rio. sampai ke Padang dan segala macam. Mudah-mudahan kedepannya makin banyak lagi musisi-musisi yang dari Betul. Samarinda bisa nasional lah ya. Mungkin orang-orang juga berpikir mungkin hanya anak-anak band aja yang bisa Iya. keluar, tapi Rio udah mematahkan itu gitu loh. Iya, bahwa ini solo karir nih, pun gitu. bisa gitu kalau Iya. kamu mau go Lebih banyak nasional loh gitu. duitnya. Lebih banyak karena nggak dibagi ya. Iya, betul. Bayar season player lebih sedikit. Iya. Yo, waktu di cerita Daun dan Bumi kan itu biasanya setiap lagu dan segala macam tuh ada artwork dan segala macam ya. Itu kamu buat sendiri atau berkolaborasi juga dengan orang lain?
Yang cerita Daun Bumi. Ya. Kalau albumnya Albumnya. tuh ya tetap dibantu teman buat ngerapiin, tapi garis besarnya aku semua. Premisnya dari kamu. Ya tulisan-tulisan yang tidak bisa dibaca itu kan tulisan. Oh iya, Iya. aku tahu. Yang di kaset bukan? Iya. Yang di CD-mu? Iya. Terus yang ngebuatin artworknya siapa? Artwork yang cerita Daun Bumi Mm-mm. itu foto kan, foto doang. Oh, foto doang. Ya. Baru dia tulis tuh di cover albumnya. Jadi cover waktu itu. singlenya di Spotify ada juga kan cerita Daun dan Bumi. Ada. Ya, itu siapa yang buat? Kan Kamu juga? foto kalau yang cerita Daun Iya, Bumi. foto doang gitu aja. Iya. Oh. Yang Istanara katanya bikin. Itu Senja di Aksara Bintang. Oh, itu yang Senja Aksara Bintang, yang lagu untuk anak kamu ya. Ya. Di tahun berapa tuh Senja Aksara Bintang? Itu setelah lahir. Setelah lahir. Ceritanya 2000 tentang itu? apa? Lahirnya tahun berapa sih? Belum tahu dia lahir anaknya Kamu nggak sendiri. hafal lahir anakmu lahir tahun berapa? 18, 2018. Oh. Ada tulisannya nih. Tulis ada. Tulisannya. Tadinya nggak hafal ya? Iya. Lupa tahun. Sama ini Bang, Rio juga kan selain jadi musisi sendiri tuh, dia kadang-kadang juga reguleran gitu kan sampai sekarang gitu. Itu gimana sih sebagai mungkin seorang bilang juga seniman satu Iya, sisi, iya. tapi di satu sisi juga konvensional nih mencari. Bukan konvensional Apa sih, sih namanya? maksudnya gimana cara ngebedainnya Iya. moodnya lah. Moodnya atau Kamu ngebawain lagu sendiri, terus kamu harus manggung dengan band reguleran. Harus dibedain sih. Iya. Gimana? Kalau reguler lebih masa bodoh aja. Lebih masa bodoh. Yang penting nyanyi ya. Iya. Udah nyanyi aja lagunya ya. tapi orang-orang Kalau main di wedding kan biasa Iya. ada yang request tuh. Iya. Yang kadang-kadang lagunya kamu sendiri mungkin nggak suka Ya. dan kamu harus Tapi nyanyi. ya mainin lah nggak Go apa-apa. ahead aja pokoknya. Iya karena memang itu kewajibannya. Ya, itu kerja lah Iya ya. itu pekerjaan lah. Part of profesional. Sama lah kalau kalian kerja jadi apapun pasti ada hal yang kalian nggak suka kan. Iya, gitu. iya. Guru kayak apa ada sesuatu yang pasti nggak disuka pasti harus dilakukan kan. Ya biasa Iya. aja. Terus pernah nggak kayak orang yang, oh ini Mas Rio nih, mending jadi lagu sendiri aja gitu. Sering ya. Sering tuh request laguku aku. Tapi kalau misalnya ada yang request aku selalu bilang nggak tahu lagunya. Soalnya misalnya nyatat Iya, nih di iya. kafe cerita dari Umi. Wah aku nggak tahu lagunya mas, lagu siapa ini? Tapi kalau mau ngundang Rio murah Bang. Kenapa? Undang yang regulerannya aja. Oh iya. Iya. Harganya beda. Harganya beda. Ya pernah nggak sih kamu nyanyiin nggak tetap tuh? Misalnya kamu reguleran, terus ada orang yang request lagumu, Enggak aku nyanyiin. nggak kamu nyanyiin? Ya kalau perlu kalau misalnya dia nanya sampai berani nanya datangin, aku pasti jelasin. Karena memang ini kerjanya beda. Iya gitu harus ya. dibedain lah. Yang Karena sampai aku mikir, maksa gitu, sampai yang berani ngasih tips gede gitu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Miskin semua kayaknya request lagu. Oke, ini perjalanannya Rio menciptakan lagu Daun dan Bumi meledak. Terus ada beberapa lagu tadi yang terinspirasi dari ibu, dari kucing apa segala macam, sampai akhirnya menciptakan lagu yang baru dirilis baru-baru ini Bang. Ya, itu prosesnya berapa tahun tuh Yo? Dari Daun dan Bumi sampai yang lagu yang baru Daun ini? dan Bumi itu 2016 17 gitu ya. 2016 dong. Sekarang tahun lah berarti. 4 tahun. 4 tahun prosesnya ya. Nah, selain menciptakan lagu berdasarkan lingkungan tadi kan atau personal pribadi gitu kayak ibu, kucing gitu. Referensi lagumu tuh dari mana sih, Yo? Maksudnya kayak apalagi gitu? Masih sekeliling. Masih sih. sekeliling Iya, itu masih aja ya? sampai sekarang masih itu aja. Proses kreatifnya gimana sih, Yo? Kayak misalkan pas lihat kucing itu, wah kucingku langsung jreng atau gimana? Aku lebih lihat ceritanya sih. Jadi kucingnya cerita. Waduh. Punya mukjizat ya. Punya mukjizat. Memang kalau ini anak indie. Say. Anak indie Bang ya. Enggak kalau kucing tuh. Gimana tuh? Kalau yang kucing tuh sih karena aneh aja dia tuh punya induk tuh mamanya tuh warna putih. Kayak aku juga sih. Iya loh, baru sadar saya. Iya. Dan baru tuh saudaranya tuh dia bertiga. Yang dua ini putih. Iya. Dia ini kuning sendiri. Karena dia kuning ini ditinggal mamanya terus. Ini beneran. Iya, serius. Oke. Karena dia kuning ini tinggal mamanya terus. Tapi kan kebanyakan kayak gini nih anak kucing tuh kadang kalau lahir ada yang nggak tahan. Nah yang dua ini mati. Terus Sisa yang kuning itu malah. Sisa yang anak kucing. Pasti seneng banget itu yang kuning tuh. Oh, jadi anak tunggal.